Shalom, saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya menerima akan broadcast dari video kesaksian Bapak Beni Cokro, ya, yang terkenal dengan panggilan akrab Bencok. Ya, saudara mungkin sudah pernah mengikuti akan berita-beritanya. Tahun lalu Beni Cokro itu divonis hukuman seumur hidup karena dia terlibat atau terkena kasus korupsi di Jiwasraya yang merugikan negara 16 triliun, bukan angka yang kecil. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak Anda untuk sedikit mendalami sebetulnya siapakah Beni Cokro ini. Kesaksiannya benar-benar memberkati saya. Saya ingin sedikit membagikan dan saya menelusuri karena memang Beni Cokro ini kelahiran Solo, sama dengan saya, lahir di Solo. Kakeknya dia itu adalah teman dari papi saya. Papahnya dia juga satu teman sekelas dari kakak saya. Jadi ya ini memang bukan orang yang tidak kami kenal. Keluarga batik keris di Solo, saudaraku. Ya. Dia lahir tahun 69, jadi sekarang ini usianya 52 tahun. Dan bulan Oktober 2020, tahun lalu, tanggal 26, dia divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta dengan ketok palu hukuman seumur hidup. Seumur hidup, saudaraku. Dan kemudian naik banding dan Pengadilan Tinggi pada bulan Maret, tanggal 10 tahun ini, saudaraku, dikukuhkan akan hukuman seumur hidup tersebut. Jadi dia tetap dinyatakan bersalah terlibat korupsi bersama dengan orang-orang lain, 16 yang merugikan negara sejumlah 16 triliun. Itu korupsi Jiwasraya. Saudaraku, siapakah Beni Cokro ini? Beni Cokro ini adalah seorang pemain saham yang sangat terkenal dalam dunia saham, saudaraku. Dia ahli di dalam menggoreng saham dan sebagainya. Itu kalau di antara para pemain saham namanya sangat terkenal, saudara. Karena dikatakan bahwa dia itu mulai jual beli saham, kemudian main saham itu usia 19 tahun. Jadi masih sangat-sangat muda dia sudah masuk ke permainan ini jual beli saham. Dan berbakat, rupa-rupanya berbakat dan sempat bikin geger beberapa dekade yang lalu dan memang hebat, ya, memang hebat. Dan dari hasil dia main di bursa ini, saudaraku, di bursa saham ini, Bencok sempat menjadi salah satu dari 50 daftar orang terkaya di Indonesia. Tahun 2018 kemarin, dia masuk peringkat 43 dengan aset yang diperkirakan senilai 9,8 triliun. Saudara, triliun ya, 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta rupiah, ya saudara bisa bayangkan sendiri. Satu kekayaan yang cukup besar. Dia akhirnya karena kasus Jiwasraya dan juga Asabri, dia ditangkap dan kemudian diadili, saudaraku. Nah, saya tidak berbicara tentang kasus hukumnya, karena itu di luar pengetahuan saya, ya. Saya juga tidak berbicara tentang
adil atau tidak hukuman yang diterima oleh bencok ini. Karena firman Tuhan juga katakan kita tidak bisa mengharapkan keadilan di tempat di mana keadilan itu dicari. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 16 bunyinya, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Tapi, saudaraku, saya akan ingatkan supaya Anda tidak menjadi lemah karena ada ayat ini. Kita punya Bapa atau Allah yang adil. Dan Dia punya otoritas atas segala sesuatu. Dan keadilan Allah itu melampaui akan pola pikir manusia atau ya kalau kita si adil itu harus begini Tuhan, harus begitu Tuhan. Enggak, Tuhan itu kalau punya rencana kadang-kadang anak-anaknya pun juga harus mengalami ketidakadilan. Seperti misalnya Yusuf yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan di dalam Suara Gembala, satu seri pengajaran tentang Yusuf. Nah, kembali kepada apa yang dialami oleh Beni Cokro. Jadi Bencok ini dia ngalami vonis seumur hidup, jadi dia kehilangan kebebasan. Saudaraku, saya pernah ketemu dengan seorang mantan nabi. Dia bilang bahwa kebebasan itu sepertinya kalau kita nggak pernah ngalami di penjara, kebebasan itu sepertinya ya sesuatu yang kita take it for granted gitu ya, kita anggap itu biasa-biasa. Sesuatu yang tidak luar biasa gitu ya, kita sepelekan. Padahal kalau orang menjadi inmate atau menjadi narapidana, itu kebebasan itu sesuatu yang sangat berharga. Orang tidak bisa bebas pergi kemana-mana, itu berat, saudara. Jadi terkurung di dalam penjara itu benar-benar sesuatu yang tidak ringan. Melulu kebebasannya, saudaraku. Jadi kehilangan kebebasan, dia harus terpisah dari keluarga yang dikasihi, istri dan anak-anaknya. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, diceritakan dalam kesaksian tersebut bahwa seluruh harta, aset, rekening yang ada pada dia diblokir, kemudian aset-aset dia dirampas semuanya, bukan saja aset pribadi, tapi juga istri, adik, saudara, ya. Kemudian bahkan bank ataupun orang-orang, teman-teman yang memberi pinjaman kepada dia, itu pun juga jaminannya ikut dirampas semuanya. Jadi dia akhirnya ribuan orang itu memusuhi dia, itu kesaksian. Jadi dia cerita bahwa meskipun saya itu berapa tahun yang lalu pernah masuk dalam peringkat 43 orang terkaya di Indonesia, sekarang barangkali saya menjadi orang termiskin. Karena selain tidak punya apa-apa lagi, seluruh harta diambil minus. Karena hutang masih melekat pada dia dari orang-orang yang ikut disita aset-asetnya itu. Saudara ngerti ya? Jadi misalnya Bencok punya aset tanah, dia punya teman, dia butuh uang. Aset tanahnya itu dijaminkan, kemudian dia terima uang pinjaman dari teman tersebut, teman atau bank, kan begitu ya. Nah kemudian asetnya itu dirampas, asetnya diambil, duitnya melekat pada dia kan. Nah sementara uangnya dia semua diambil juga, jadi dia sudah tidak punya apa-apa. Jadi dia hanya punya utang, saudara, sekarang ini. Tadinya kaya raya 9,8 T, sekarang utangnya ya tak terhitung, saudaraku.
Jadi sepertinya dalam waktu singkat terjadi pembalikan situasi dari dia orang yang hebat, orang yang top, dia begitu jatuh, terpuruk, dan bahkan minus, tenggelam. Nah, dalam kesaksiannya dia berkata, saya sempat berpikir, mungkin saya akan jadi gila. Karena keadaan ini, siapa yang bisa menolong saya? Hukumannya seumur hidup, seluruh hartanya sudah nggak ada. Semua yang dia perjuangkan selama puluhan tahun, yang mana dia kumpulkan dengan jerih lelah dan usaha, dengan kemampuan itu, pinterannya dia jual beli saham itu, habis, ludes. Dan itu orang-orang yang sempat saudara, sempat merasa dirugikan, karena jaminan-jaminannya kan diambil oleh negara. Mereka semua kumpul dan mempilotkan dia 5 kali. Jadi dia berkata, mungkin saya satu-satunya orang yang dalam 1 tahun dipilotkan sampai 5 kali. Satu kondisi yang sangat berat sekali. Jadi teman-teman juga nggak ada, semua juga dari kawan menjadi musuh, keluarga dipisahkan, harta sudah nggak ada lagi. Dan dia sendiri harus kehilangan kebebasan selama seumur hidup. Tapi dia berkata bahwa yang terjadi ternyata sebaliknya. Saya mencari Tuhan, saya membaca firman, bersekutu dengan teman-teman di dalam tentunya. Kemudian ya melayani mereka sebisanya. Ternyata saya memperoleh damai sejahtera. Ini kesaksian yang luar biasa, saudara. Saya mendapatkan apa yang dia istilahkan pencerahan yang luar biasa yang saya tidak mungkin bisa temukan di luar. Nah, sukacita dan damai sejahtera itu yang membuat akhirnya saya bisa menguatkan orang lain. Jadi kalau saya membayangkan ya, Bencok ini barangkali saudaraku seperti Ayub. Bedanya dia nggak sampai sakit ya. Kalau Ayub kan sampai kulitnya gatal-gatal dan sampai digaruk itu ya. Kalau dia nggak. Tapi semuanya hilang. Bedanya dia juga keluarganya masih hidup. Saudara. Kalau Ayub kan anak-anaknya mati ya, tinggal istrinya. Seluruh harta habis. Dan bedanya Ayub tidak dipenjara. Kalau ini dipenjara. Jadi kebebasannya hilang. Jadi kalau saya menilai barangkali dia itu seperti Ayub. Nilainya hampir sama. Ayub kehilangan anak-anak, dia tidak kehilangan anak-anak. Kalau harta sama-sama habis ya. Tapi dia kehilangan kebebasan, dia dipenjara, saudaraku. Tapi apakah Tuhan tidak bisa bekerja? Saudara, di tempat yang paling kelam, paling gelap, sukacita, damai sejahtera bisa ada, bisa terbit ketika kita bertemu dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Anda dan saya mungkin punya masalah, tapi kita mengucap syukur masalah kita tidak seberat saudara kita Beni Cokro. Sekali lagi lepas dari masalah kesalahan dia secara hukum atau bagaimana. Tapi apa yang dia alami sebagai seorang Kristen itu jelas jauh lebih berat daripada apa yang Anda alami, apa yang saya alami. Dan apa yang dia temukan di dalam kegelapan itu yang disaksikan luar biasa, saudaraku. Yaitu sukacita, damai sejahtera, dan dia bisa menguatkan orang-orang lain. Saya sempat bincang-bincang dengan istri saya bilang, kalau misalnya saya ketemu dengan dia, dan kemudian saya diberi tugas oleh keluarganya untuk kuatkanlah, hiburkan. Saya bilang, apalagi yang saya bisa kuatkan, saya bisa hiburkan pada dia. Bisa-bisa malah saya yang dikuatkan. Saya yang belajar banyak dari saudara kita Beni Cokro ini.
Karena dia berkata bahwa saya menemukan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah kondisi yang begitu berat, yang sudah tanpa harapan sama sekali. Dan dia malah bisa mengucap syukur karena orang-orang yang tadinya mempilotkan dia sampai 5 kali dalam setahun itu akhirnya berbalik membela dia. Karena melihat bahwa sebetulnya dia kan tidak salah gitu. Dalam hal itu ya, dalam hal kenapa kok aset-asetnya ikut diambil itu kan sudah beralih kan sudah beralih. Kalau uangnya diambil, ya, jadi gini, misalnya dia pinjam pada tadi saya sebut bank atau orang gitu ya, atau perusahaan tertentu, dia kan kasih jaminan. Nah jaminannya ini dikasih uang, ya katakan 100 miliar gitu, dia dapat 100 miliar, dia kasih jaminan. Jaminannya kan tanah atau apalah gitu ya, asetnya. Nah, 100 miliarnya ini kan diambil disita negara. Nah, terus bagaimana dengan tanahnya yang atas nama dia? Ikut diambil. Nah, ini kan orang-orang ini kan yang protes. Duitnya sudah diambil, ya tanahnya itu jadi miliknya sana toh. Kan begitu. Nah, akhirnya orang yang tadinya menyerang Beni Cokro, akhirnya orang-orang tersebut kompak, sadar, dan mereka malah membela. Nah, ini kasusnya akan berlanjut nanti, kasus hukum, saudaraku. Nah, begini, pelajaran apa yang kita petik dari peristiwa Beni Cokro? Kita tahu bahwa Beni Cokro itu sebelum dia masuk penjara, dia itu juga seorang yang banyak menyampaikan firman Tuhan di berbagai gereja, kesaksian dan firman. Kemudian dia ngalami ini semua, dan yang luar biasa, saudaraku, dia menemukan akan kasih Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang melampaui akan ukuran-ukuran manusia. Pelajaran apa yang kita petik? Ya, saya ulangi lagi dengan pertanyaan itu. Pengkhotbah 1 ayat yang pertama sampai ketiga. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud Raja di Yerusalem. Pengkhotbah ditulis oleh Salomo. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saya kira saudara kita Beni Cokro sampai pada ayat ini. Apa gunanya manusia itu berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Itu awal dari kitab Pengkhotbah, saudaraku. Semuanya sia-sia. Ini uang yang aku kumpulkan lenyap dalam waktu yang sangat singkat, lenyap semua, sia-sia. Kawan-kawan yang tadinya mempercayai semuanya hilang. Kemudian apalagi semua bisa hilang. Kebebasan yang aku nikmati, harta yang aku nikmati, akan kesuksesan yang aku nikmati selama ini hilang dalam sesaat hilang. Sia-sia. Kitab Pengkhotbah mencatat itu. Ada hikmat dari Roh Kudus melalui Raja Salomo. Kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dan kitab Pengkhotbah itu juga diakhiri, saudaraku ya, diakhiri dengan kata semua itu sia-sia. Semua itu sia-sia. Tetapi ayat 13 dari Pengkhotbah 12 dikatakan bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Yang tidak sia-sia apa, saudaraku? Takut akan Tuhan. Kita punya rasa takut akan Tuhan. Dan kalau ada itu, maka kita menemukan yang tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.